Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 11 Desember 2020 dengan tema Dekat Bertumbuh Menjadi Berkat, terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 hingga 80. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sebagai seorang imam keturunan Israel, Zakaria tentu memahami kerinduan bangsanya atas kedatangan Kristus yang akan membawa pemulihan bagi Israel. Namun dalam tuntunan Roh Kudus, nyanyian pujian Zakaria menyatakan karya dan rancangan Tuhan yang jauh lebih mulia, karya keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Bangsa Israel memang bergumul dengan bangsa lain yang menguasai mereka. Namun Tuhan lebih paham bahwa masalah terbesar umat Tuhan bukanlah tekanan politik, melainkan kutuk dosa atas mereka. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, dan upah bagi manusia adalah maut. Dosa membuat manusia terpisah jauh dari Tuhan, bahkan dikatakan sebagai seteru Tuhan dan seharusnya mengalami kebinasaan. Kedatangan Kristus ialah solusi yang disediakan Tuhan untuk masalah terbesar manusia itu. Menjadi seteru Tuhan dan menjadi sekutu Tuhan, menjadikan yang jauh menjadi dekat. Yohanes Pembaptis diberikan tugas untuk membukakan pemahaman tentang karya keselamatan Tuhan kepada seluruh umat Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis menjalani hidupnya sesuai panggilan itu. Bertumbuh besar dan makin kuat rohnya, bukan hanya bicara soal usia yang bertambah, tetapi juga kedekatannya dengan Tuhan. Dan pada waktunya, Yohanes Pembaptis melakukan tugasnya, mengabarkan berita kerajaan surga, mempersiapkan bangsa Israel menyambut kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat. Karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan bukan hanya berlaku bagi sebagian besar orang pada masa tertentu. Karya keselamatan itu juga adalah bagi setiap kita dan orang-orang di sekitar kita, bahkan juga bagi generasi yang masih akan datang. Yohanes Pembaptis telah melakukan bagiannya, dan sekarang adalah giliran kita. Tugas yang sama juga diberikan kepada setiap kita.
apa yang dapat kita lakukan untuk ambil bagian dalam tugas tersebut? Salah satunya adalah dengan memiliki hidup yang dekat, bertumbuh, dan menjadi berkat. Ketiga hal itu tentunya perlu dimulai dari diri kita sendiri. Kedekatan relasi kita dengan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Pertumbuhan rohani dalam Tuhan akan menolong kita membangun sesama kita. Dan berkat Tuhan yang kita terima akan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, hidup dekat, bertumbuh, menjadi berkat dalam Tuhan. Demikian pula Tuhan menghendaki setiap kita untuk memiliki pengalaman yang sama. Tuhan dapat memakai Maria, Yusuf, Elizabeth, Zakaria, maupun Yohanes dalam rencana karya keselamatan yang dikerjakannya. Tuhan juga dapat memakai setiap kita, dan tangan Tuhan juga menyertai kita. Dalam masa-masa Advent ini, hendaklah kita menjalani hari-hari kita tetap dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin.